Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku Konco Web TV, mari kita kembali belajar dari apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru dan ulama-ulama kita. Dan kali ini kita akan belajar satu kisah dari Rasulullah SAW. Kisah ini adalah kisah tentang seorang laki-laki. Wajahnya tak tampan, badannya bukan six-pack, kendaraannya bukan kendaraan yang prima. Nama laki-laki itu adalah Julaibib. Perawakannya pendek, kulitnya hitam. Tampannya tidak menawan. Ia berasal dari orang miskin, dari golongan yang tidak terkenal, bahkan ada yang mengatakan bahwa asal-usul keluarga Julaibib tidak jelas. Tapi suatu hari Rasulullah SAW mendatanginya dengan memeluknya dari belakang. Rasulullah berkata, "Julaibib, kenapa engkau tidak menikah?" Kata Julaibib, "Siapa yang mau dengan laki-laki seperti saya ya Rasulullah?" Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ucapan ini 3 kali. Beliau datang lagi kepada Julaibib dan berkata, "Julaibib, kenapa kamu gak menikah?" Julaibib menjawab, "Siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah?" Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah berkata, "Julaibib, kenapa engkau tidak menikah?" Sembari memeluk badan Julaibib yang tak begitu menawan. Julaibib berkata, "Siapa yang mau kepadaku ya Rasulullah SAW?" Lalu Rasulullah menggandeng tangan Julaibib, lalu mendatangi sebuah rumah. Diketuk pintu rumah itu oleh Rasulullah SAW. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, apakah aku boleh melamar putrimu?" Laki-laki ini menjawab, "Alhamdulillah, anakku dilamar oleh Rasulullah SAW." Tapi kemudian Rasulullah berkata, "Namun bukan untukku." Lalu untuk siapa ya Rasulullah SAW? Untuk Julaibib. Laki-laki ini sontak terdiam. "Kalau untuk Julaibib, izinkan aku berbicara dengan istriku." Laki-laki ini pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah datang meminang anak kita." Istrinya girang berkata, "Alhamdulillah, anak kita dipinang oleh Rasulullah SAW." Tapi laki-laki ini berkata, "Namun bukan untuk Rasulullah." Lalu untuk siapa? Untuk Julaibib. Oh, ibunya berkata, "Kalau untuk Julaibib tidak." Ya, itu manusiawi. Siapa yang mau gadis kesayangannya satu-satunya mungkin di rumah dilamar oleh seorang laki-laki yang tampannya tidak menawan, berasal dari orang miskin, dia tidak terkenal, tidak berkedudukan. Ibu ini pun menolak. Namun Masya Allah, seorang gadis keluar dari balik pintu. Dia berkata kepada bapak ibunya, "Ayahku, ibuku, ummi, abi, apakah engkau menolak lamaran Rasulullah SAW? Bukankah kewajiban kita?" Al-Ahzab 33. "Tidaklah seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali ia menjawabnya dengan kalimat sami'na wa ata'na." Maka wahai ayah ibuku, nikahkan aku dengan Julaibib. Ayah ibunya mendengarkan apa yang diucapkan oleh anaknya. Ia datang kepada Rasulullah SAW menyetujui pinangan Rasulullah SAW. Singkat cerita wahai saudaraku, dinikahkan Julaibib dengan perempuan ini. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepadanya. Doanya kurang lebih begini, "Wahai Allah, limpahkan kepada pasangan ini kebaikan yang berlimpah. Dan jangan jadikan kehidupannya gaddan kadda, kehidupan yang sulit lagi rumit." Tidak lama kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabatnya untuk berjihad. Julaibib tak mau ketinggalan. Meskipun dia adalah seorang pengantin baru, ia pergi memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Perang berkecamuk, perang usai. Umat Islam mendapatkan kemenangannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Yuk kita cari siapa di antara kita yang menjadi syuhada. Aku kehilangan sahabatku." Lalu sahabat Rasulullah mencari siapa. "Oh fulan ya Rasulullah, fulan ya Rasulullah, fulan Rasulullah." Tanpa ada satupun yang menyebutkan nama Julaibib. Rasulullah berkata lagi, "Aku kehilangan satu orang sahabatku." Mereka mencari fulan ya Rasulullah, fulan ya Rasulullah. Tak ada seorang pun yang menyebutkan nama Julaibib. Sampai 3 kali. Lalu Rasulullah berkata, "Aku kehilangan Julaibib." Perlulah mereka pergi mencari di mana jasad Julaibib. Tahukah saudaraku, Julaibib meninggal dan di samping jasad Julaibib ada 7 orang kafir Quraisy yang telah dibunuhnya. Berarti laki-laki yang tidak tampan dan berbadan kecil itu berhasil membunuh 7 musuh Allah.
Lalu Rasulullah kemudian mengangkat jasad Julaibib yang kecil itu, diletakkan kepada lengannya. Rasulullah mengambil kain kafan dan dibalutnya Julaibib dengan tangannya. Lalu Rasulullah membiarkan jasad Julaibib berada di pangkuannya sampai liang lahat selesai digali. Begitu liang lahat selesai digali, Rasulullah meletakkan jasad Julaibib. Dan ini perkataan Rasulullah, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Masya Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Satu, jangan pernah lihat orang dari bentuk fisiknya. Jangan pernah lihat posisi orang di dunia. Kita tidak tahu kalau orang itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taatilah perintah Rasulullah. Karena di setiap perintah Rasulullah ada kebaikan untuk kita semuanya. Ramadan ini adalah bulan untuk kita berusaha menjadi orang yang paling taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang keluar dari lisan kita, sami'na wa ata'na. Tarawih, sami'na wa ata'na. Bersedekah, sami'na wa ata'na. Bangun subuh, sami'na wa ata'na. Keluarkan zakat, sami'na wa ata'na. Tutup auratmu, sami'na wa ata'na. Taatlah kepada suamimu, sami'na wa ata'na. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.